Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Majid, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem komputer. Sistem komputer memiliki definisi, yaitu elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Adapun pembahasan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Materi pertama adalah klasifikasi komputer, dibagi atas 4, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, dan komputer hybrid merupakan kombinasi komputer analog dan komputer digital. Kedua, berdasarkan kemampuan komputer. Pertama, small scale computer, kedua medium scale computer, ketiga large scale computer. Ketiga, berdasarkan ukuran fisik, terbagi atas 2, komputer mini komputer, komputer mikro atau mikrokomputer. Keempat, berdasarkan bidang masalah, terbagi atas 2, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Materi kedua adalah konfigurasi komputer, terbagi atas 3. Hardware adalah perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Perangkat lunak atau software, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Ketiga adalah brainware atau perangkat pikir orang yang menggunakan komputer. Konfigurasi hardware terdiri dari input device, proses device, output device. Konfigurasi hardware dapat dilihat sebagai berikut. Keterangan pada gambar sebelumnya adalah control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan, juga merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Selanjutnya adalah Arithmetic and Logic Unit atau biasa disebut ALU. Sesuai dengan namanya, adalah bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, memori yang dapat membaca dan menulis. Dan juga ROM atau Read Only Memory, memori yang hanya dapat membaca saja. Semua perangkat itu dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Klasifikasi software terbagi atas 3. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Adapun fungsi dasarnya adalah sebagai berikut. Kedua adalah bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah satu bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya ada pada bahasa mesin dan bahasa rakitan. Kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya pada bahasa C. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contohnya pada BASIC, Pascal, COBOL dan Algol. Klasifikasi ketiga adalah program paket atau program komputer yang siap digunakan, atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum.
Contoh Lotus 123, DBase, dan WordStar. Selanjutnya adalah brainware, terbagi juga atas 3. 1. Operator adalah seseorang yang mengoperasikan komputer. Kedua adalah programmer, orang yang merancang dan menguji komputer. Ketiga adalah sistem analis, seseorang yang bertugas melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah materi peralatan sistem komputer. Peralatan input diantaranya keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Peralatan output, printer, monitor, proyektor, dan lain-lainnya. Peralatan input atau output, DVD, read write, tape drive, and disk drive. Peralatan proses atau CPU, motherboard, proses, FPGA. Media penyimpanan data atau storage, RAM, flash disk, CD. Peralatan sistem komputer pada monitor. Dari sudut pandang tampilan, ada 2, alphanumeric display dan graphic display. Dari sudut pandang warna, ada 2 juga, merupakan monochrome display dan color display. Materi selanjutnya atau keempat adalah komponen sistem komputer, terbagi atas 4. Yang pertama adalah unit pemroses atau CPU, digunakan untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Komponen kedua adalah main memory, berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Komponen sistem komputer yang ketiga adalah perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Komponen yang keempat adalah interkoneksi antar komponen, struktur, dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Seri selanjutnya adalah organisasi sistem komputer, terbagi dari beberapa, yaitu baud, penyimpanan data, register, cache memory, RAM, memori ekstensi, dan direct memory access. Itulah tadi presentasi saya. Sekian, mohon maaf bila ada kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih.